Okay. I don't know what to say, guys, but I'm so nervous here. My hands are cold. I'm sweating. Like it's a symptom of my anxiety, I guess. Well, let's right jump in. Okay, I'm going to share you my PowerPoint. I hope this is going to be powerful. I don't know, but let's see. There you are. Oke, ini fullnya nggak, versi ini nggak full in English ya, pegel juga kayaknya ngedengerin dan ngomongnya juga terutama. Jadi gini, banyak yang tanya ke saya di LinkedIn terutama, Miss Ai gimana caranya saya supaya saya bisa ngomong bahasa Inggris? Gimana saya bisa lancar berbahasa Inggris? Ya semacam itulah pertanyaan-pertanyaannya. On and on, over and over again. Jadi, there are like 4 steps in learning English. Belajar bahasa itu sebenarnya bahasa asing atau bahasa our native language, our mother tongue, Indonesian language, itu sama sebenarnya prosesnya. Pada saat kita di dalam kandungan ibu kita, indera pertama yang berkembang itu sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakannya, yaitu pendengaran. Jadi, nature-nya in learning any languages, yang pertama kali yang akan kita pelajari itu sebenarnya listening. Listening ini sebenarnya gampang-gampang susah, agak tricky, tapi sebenarnya butuh kebiasaan. Lalu kedua, setelah listening, ketika kita udah agak gede gitu kan, sekitar 1-2 tahun, kita mulai mumbling. Itu yang disebut dengan speaking. Jadi habis listening tuh speaking prosesnya. Speaking ini juga membutuhkan ketaatan. Lalu setelah speaking, kita belajar apa? Ketika kita sekolah, kita belajar apa sih? Baca kan, reading. Jadi listening, speaking, reading. Dan yang terakhir adalah writing. I'm going to go through one by one. Ini gini, ketika kita ngedengerin English native speakers itu bicara, pasti di pikiran kita ini nih, ngomong apaan sih tuh bule? Aduh cepet banget ngomongnya, nggak keburu ngedengernya. Kok nggak jelas sih ngomongnya kayak kumur-kumur? Hah, apa katanya? Those are the things biasanya yang ada di pikiran kalian. Dan waktu pertama kali saya mendengar percakapan bahasa Inggris juga seperti ini. Saya ingat sekali, when I was a kid, itu ayah saya suka banget nonton film perang Amerika gitu. Waktu itu ada Tour of Duty kan. Dan ketika saya kecil itu, Miss, bisa lebih keras nggak, Miss? Oh ya, sorry. Saya belum bisa baca. Terus akhirnya I kept asking my father like, Pak, apa katanya? Pak, apa sih? Nggak ngerti. And then my father told me this, kamu nanti kalau sekolah belajar aja bahasa Inggris yang benar, nanti kamu bisa ngertiin film ini bahkan tanpa teks. Dari situ tuh mulai kayak apa ya, kayak terinspirasi gitu, terus termotivasi juga bahwa I have to master English. Itu sih sebenarnya awal mulanya kenapa saya suka bahasa Inggris. Dan pertanyaan ini juga yang ada di pikiran saya waktu itu, ngomongnya cepet banget kok, ngomongnya kayak kumur-kumur. Sebenarnya bule kalau belajar bahasa Indonesia dan ngedengerin kita ngomong bahasa Indonesia juga mereka berpikir seperti ini. Jadi ini alamiah banget, ini so natural. Jadi ketika kita belajar bahasa apapun, prosesnya tuh akan seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, inilah kenapa akhirnya listening itu suka jadi momok dan akhirnya gagal kalian lakukan, gagal dipelajari itu begini.
people tend to watch some movies in English. Ya, banyak juga yang di LinkedIn itu bilang ke saya, Miss A, saya belajar bahasa Inggris tuh dari film. Saya belajar bahasa Inggris dari songs, English songs. Lalu saya tanya balik, oke, kalau memang itu prosesnya sudah kamu lakukan, sudah ibu dan bapak lakukan, progresnya gimana? Iya, tapi kenapa ya saya nggak improve gitu? Ini sebabnya. Jadi dalam bahasa Inggris yang biasa cara belajarnya itu kurang tepat. Jadi nonton, dengerin lagu, itu kan passive listening. Ya kan? Jadi cuma listen to something in English 3 to 5 times a week. Terus pertama-tamanya akan termotivasi kan. They get motivated at first until they have trouble finding the perfect time. Akhirnya ketika udah sangat termotivasi, lagi seneng-senengnya, lagi sayang-sayangnya gitu sama English listening, tiba-tiba sibuk, dikasih project ini itu, dikasih tugas ini itu. Jadi udah nggak ketemu lagi waktunya, terus you lose your motivation and then you give up too soon. Terus apa dong yang harus dilakuin? Nah, ini. Belajar melakukan apapun supaya ada progres itu harus konsisten. Saya sendiri itu masih melakukan hal yang saya paparkan ini. Saya masih aktif buka kamus, saya masih aktif baca, dan masih aktif kayak ngelihat definisinya di kamus, itu masih saya lakukan. Have English listening material in your phone. Yang lagi ngetren ini sekarang podcast. Coba aja di-download di Play Store. Podcast itu nanti bisa dipilih topiknya apa yang mau didengerin. Nah, bisa juga cara yang lain adalah subscribe to entertaining channels on YouTube. Ini biar kayak listeningnya tuh nggak overwhelmed, nggak terlalu kayak gimana ya, kewalahan gitu kita nerimanya. Start to learn from something you like, itu sih. Jadi subscribe to entertaining channels, kayak saya sukanya masak, tapi sebenarnya nggak pernah masak, cuma suka makan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya subscribe aja gitu channel masaknya. Terus start from small things. Ini matters. Small things matter. Jadi nggak usah yang muluk-muluk langsung kayak subscribe Harvard Business atau CNN gitu. Nanti yang ada malah aduh susah banget. Yang ada nanti move back lagi. Jadi saya malah sering banget ngedengerin bahasa Inggris itu dari cerita-cerita anak-anak. Kayak misalnya The Three Little Pigs, just how to learn how they pronounce the words, just how to learn the vocabulary, just how to learn how they stress on some words, and how they deliver it natural way in English. Terus, setelah itu, you have to develop this habit. Jadi, kebiasaan ini tuh harus terus dikembangkan. Jadi nggak bisa kayak yang, hari ini dengerin, terus besoknya enggak, selang-seling, ya nggak bisa juga. Karena semuanya itu butuh benar-benar ketaatan. Terus, sekalian listening ini, dengerin variety of topics. Jadi, misalnya saya sukanya masak, tapi nggak masak melulu. Saya kadang-kadang juga baca yang namanya CNN, Harvard Business Review, terus some politics stuff, National Geographic, itu banyak hal sih di situ yang biasanya dibahas di majalah itu. Terus some English humors that sometimes I just don't get it. Terus ya udah gitu, ketawa aja. Intinya adalah don't listen to certain topics. Jadi try to listen to many topics, as many as possible. Terus kalau ngedengerin juga, itu listen to the idea, not the words. Ini yang kadang membuat para listening learners overwhelmed.
adalah mereka tuh berusaha ngedengerin kata-katanya, bukan konteks keseluruhan dari apa yang mereka sedang dengarkan. Jadi kalau ada listening comprehension, itu kata-katanya didengerin satu persatu, terus ada yang nggak ngerti, udah mulai ke distract. Nah itu uh, nggak akan maju-maju kalau kayak gitu. Jadi try to relax, santai aja, nggak perlu tegang kalau dengerin listening comprehension. Terus dengerin ide keseluruhannya. Kalau ada yang nggak ngerti, ya udah lewatin aja, nggak apa-apa. Nanti kita akan bisa menebak, otak kita tuh pinter loh, bisa menebak konteks kata-katanya. Jadi nggak perlu khawatir. Lalu kemudian, keep a notebook close to you. I always, this is my Bible anyway, ini kitab suci saya. Jadi I write everything here. So keep a notebook close to you. That's very important. Also the writing tools. Terus juga ini saya ada kasih link. Ada itu bisa nanti saya bagiin sih. Ini ada bisa diklik terus bisa latihan sendiri. Ini dari British Council. I like it very much. Next. Ketika listening udah, terus udah gitu, skill kedua yang perlu dipelajari to learn English is speaking, ya kan? You don't have to be great to start, but you need to start to be great, ya kan? Gak akan mungkin kita tuh bisa menjadi orang hebat tanpa kita mulai apa-apa. Misalnya ini saya mau bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu mulai dari mana. Ya, start something. Saya ingat waktu itu Restu Bagus Wicaksono sih yang bilang ke saya, Miss, kalau untuk mengubah sesuatu itu, jadi gini, jangan ubah tujuannya, tapi kalau ada yang nggak cocok, ubah caranya. Jadi kalau emang ada sesuatu yang nggak cocok buat kita, lakuin sesuatu yang berbeda dari yang sudah kita lakukan, kan begitu. Nah, jadi gini, kalau untuk belajar speaking, caranya adalah coba pergi ke YouTube, ya, coba gunain kuotanya tuh dengan untuk hal-hal yang lebih berguna gitu dibanding untuk ngeliatin TikTok gitu kan, bikin TikTok. Ya saya nggak anti TikTok sih, cuma coba untuk lebih efisien gitu ya. Speech shadowing. Apa ini speech shadowing? Ini yang saya lakukan juga. Saya dengerin berita di YouTube, terus biasanya kalau ada transkripnya, itu benar-benar saya ulangin lagi apa yang diomongin. Seperti apa yang pembaca berita itu omongin. Benar-benar saya tiruin. Itu namanya speech shadowing. Kalau emang nggak ada transkripnya, ya udah nggak usah sedih. Try to listen. Dan biasanya ada beberapa kata-kata itu yang bisa kita tangkap. Jadi itu bisa kita tulis. Makanya itu, a notebook is very important. Lalu ketika udah ada transkripnya ya, itu kita bisa ngapain sih di transkrip itu? Kita bisa ganti dan mengembangkan kata-katanya itu. Jadi misalnya si pembaca berita itu bilang, this corona pandemic is so dreadful that everybody is getting afraid that they start to panic buy. Nah, itu kita bisa cari beberapa kata sinonimnya atau antonimnya. Jadi sekalian belajar vocabulary. Jadi jangan satu-satu belajarnya, nanti kayaknya kebanyakan dan overwhelm, terus udah deh nyerah gitu. Itu yang dihindari. Lalu setelah change and develop, itu kita bisa imitate. Imitate itu seperti kayak speech shadowing, tapi biasanya kalau speech shadowing itu kan benar-benar kita niruin. Tapi kalau imitate itu ganti tadi yang udah kita change sama kita develop itu, kita ganti, terus kita ngomongin lagi. Seolah-olah kita news anchor-nya. Itu yang saya lakukan. Sampai sekarang. So I keep practicing my pronunciation, I keep practicing my English, because without practice,
It's impossible to achieve a good English. Next. Nah, ini caranya. Jadi misalnya ini saya ambil dari lagu yang judulnya The End of the World. Saya lupa penyanyinya siapa. Cuma liriknya kayak gini. Original text-nya itu why does the sun go on shining? Terus kita ubah why does the moon go on shining? Jadi sun-nya itu dirubah jadi moon. Terus apa lagi yang bisa kita ubah? Itu sekalian melatih otak kita untuk berpikir kosakata apa lagi nih yang harus muncul. Itu nanti akan melatih juga otak kita untuk bicara tanpa mentranslate. Saya baru ingat. Kebanyakan English learner itu mentranslate dulu nih. Jadi dia mau ngomong bahasa Inggris, dia ngomong dulu bahasa Indonesianya, terus dia coba translate ke bahasa Inggris, terus ragu, terus nggak jadi ngomong. Ini haram ya, Bapak Ibu, dilakukan. Jadi to translate your native language to English language, to any target language you're learning, never do that. Ini haram ya, jangan dilakukan. Please, stop. Langkah-langkah yang saya bagikan ini adalah untuk mencegah Bapak Ibu sekalian dari perbuatan yang keji dan munkar itu, yaitu mentranslate kata-kata dari your native language to your target language. Ya. Kita terusin ya. Terus ada kalimat begini, don't they know it's the end of the world? Terus ya ini, don't you know? Jadi they-nya diganti you. It's the end of the world. Atau kalau bisa lebih kreatif lagi, misalnya, I don't know that it's the end of the world, something like that. They don't know that it's the end of the world. Nah, kayak gitu. Kita tidak mengubah idenya, tapi kita paraphrase. Ya. Begitulah, mengubah kalimat ini menjadi sesuatu yang berbeda kata-katanya, tapi idenya masih sama. Don't change the idea. That's the point. Itu untuk mencegah sekali lagi Bapak Ibu dari perbuatan yang keji dan munkar ya. Terus lanjut lagi, terus why do the stars glow above? Nah, why do the skies fly above? Terus apa lagi? Kita bisa lihat kalimat pertama dan kalimat ketiga. Satunya yang pertama itu pakai why does, yang kalimat ketiga ini pakai why do. Nah, ketika belajar bahasa Inggris, ketika imitate, ketika speech shadowing, saya merasakan bahwa saya belajar grammar dari situ. Jadi saya nggak belajar buku grammar gitu, saya abisin semua chapternya. Ya, karena saya kuliah bahasa Inggris memang sih saya lakukan itu. Tapi itu karena for the sake of curriculum aja sih. Tapi kalau untuk English learner yang bukan jurusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris sih nggak perlu gitu-gitu amat. Jadi cukup begini, dengan seperti ini apa? We acquire the rules, we acquire the pattern. Jadi ketika jadi seolah-olah tuh we learn it unconsciously, tanpa kita sadar, kita belajar grammar. Why does the sun? Oh, kalau the sun itu pakai does ya. Why does the sun? Terus why does she? Why does he? Why does the moon? Nah gitu. Jadi itulah fungsinya speech shadowing sama imitating ini. Supaya kita acquire the grammar. Next, when I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it does. Nah, ini saya paraphrase jadi, when I wake up, I wonder why everything is just the same as it does. Nah, ini ada as it does. Nah, ini diulang-ulang lagi. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it does, as it does, as it does. It does ya, it does ya. Berarti kalau itu it doesn't, does it doesn't, does it. Itu diulang-ulang. Jadi secara tidak langsung, kita acquire grammar tanpa harus bingung kayak, Miss, saya takut sama grammar. Miss, kalau ngomong saya grammarnya salah-salah. Ini nggak terjadi lagi. Next. Ada orang bilang, those who read have dangerous mind. Ini betul. Saya beberapa kali ketemu orang yang suka baca, and they have dangerous mind. Oh my God, like their mind is so beautiful. Kalau bisa tuh saya pengen bongkar otaknya, terus saya serap otaknya gitu, sari-sari nutrisinya biar saya ikutan tahu apa yang udah dia baca, apa yang udah dia tahu. Nah, ini foto ini bukan saya ambil dari Google ya, Bapak Ibu. Ini
gambar saya sendiri, di mana memang membaca itu saya jadikan suatu habit. Membaca itu adalah kebiasaan. Jadi saya suka sekali surrounding myself with English books, any English books. So I expose myself to be, yeah, I'm like to be in English situation gitu. Jadi coba ketika baca itu dimulai dari sesuatu yang kecil aja. Di handphone ada nggak sih yang masih pakai bahasa Indonesia? Kalau ada yang masih pakai bahasa Indonesia, bertobatlah ya. Segera ubah ponselnya itu ke dalam settingannya itu bahasa Inggris. Jadi akan kepaksa gitu untuk belajar bahasa Inggris. Terus kemudian baca tuh jangan berita-berita apa ya, berita hoax gitu yang enggak apa kayak babe gitu. Enggak deh, kayaknya berhenti aja. Jadi coba ubah bacaannya itu jadi bacaan in English articles. English articles juga sekali lagi nggak perlu yang berat-berat. Saya mulai dari cerita anak-anak kok yang saya baca. Saya mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, I have National Geographic for Kids, yang kata-katanya mudah dicerna, yang cuma bahas ikan paus, cara berburu ikan paus, terus hidupnya ikan paus tuh secara berkelompok, yang begitu-begitu. Gimana sih cara mulai membaca dalam bahasa Inggris? So here's how the steps for you to get it started. Read aloud. Ketika kita membaca suatu article in English, try to read it aloud. For example, I was walking down the bay and then I was waiting for a friend to come. Yaitu baca aja. Jadi apapun yang kita baca itu, kita suarakan. Lalu, read things you've never known. Nah ini juga, ini penting dalam belajar bahasa Inggris itu kita nggak cuma baca satu artikel, mendengarkan suatu artikel, atau membicarakan, bukan artikel, sorry, apa ya namanya, type of things we listen, we speak, and we read. We must have variation. Jadi harus bervariasi. Lalu kemudian befriended with dictionaries. Ini penting banget. Banyak dari kita yang nggak familiar sama kamus. Sebenarnya kamus itu nggak perlu yang dibukukan kok sekarang. Udah banyak kamus online, itu saya biasa pakai Cambridge atau Longman English Dictionary. Saya sarankan pakai kamus yang English definition. Supaya apa? Supaya maksa otak kita juga untuk berpikir in English. Think in English, read in English, speak in English, listen in English, everything in English. Jadi expose yourself to English. Jadi kayak dibiasakan semuanya itu berbahasa Inggris. Lalu kemudian setelah baca, setelah kita nemu artikel, kita baca dengan lantang, kita baca sesuatu yang nggak pernah kita baca sebelumnya, terus kita udah temenan sama kamus, terus apalagi yang perlu kita lakukan, nggak bukan itu benar-benar keep a notebook. Jadi apa yang tadi udah kita baca, kita cari definisinya di kamus Inggris itu, kita catat. Dan catatannya juga, saya nggak suka banget kayak pakai loose paper gitu, yang cuma dicatat di kertas seadanya gitu, terus udah gitu ditaruh aja, terus nggak tahu kemana kertas itu, ya percuma, itu nanti nggak akan ada progresnya juga, bakal capek sendiri. Nanti terus tiba-tiba ngecurhat ke saya di LinkedIn, Miss Ai, saya udah lakuin apa yang Miss Ai lakuin, tapi kok nggak ada progresnya? Ya iyalah, orang nggak ada recordnya juga, gimana mau tahu progresnya? Kan gitu. Jadi, saya selalu pakai buku. Apapun
saya ketemu sama orang yang saya tahu bakal saya dapat insight atau pulang dari ketemu orang tersebut terus dapat insight, itu pasti saya tulis di buku, semuanya di buku. That's why I call this my holy book. Ini kitab suci saya. Jadi everything is in here. Ini semacam diary. Ini penting banget. Dan saya selalu baca catatan saya lagi. Jadi saya nggak pernah, apa yang saya tulis tuh udah saya diemin aja, saya baca lagi kok catatan-catatan saya. Saya baca lagi artikelnya ini tentang apa, kemarin kata-katanya ini apa aja yang saya tulis, itu saya baca lagi. Itu penting. Next. Ini final steps in English learning, writing. Setelah listening, speaking, reading, writing. Write what you read gradually. Nah, ini tadi nyambung sebenarnya sama speaking sama reading juga. Jadi ini bisa dilakukan sekaligus sebenarnya. Sama listening juga sebenarnya bisa. Jadi kalau kita listen to English news, listen to any English things, kita bisa catat itu, terus kemudian kita bikin kata-katanya, we make sentences out of from the words that we just read. Terus udah gitu, biar memperkaya vocabulary kita bisa cari sinonim sama antonimnya dari kata-kata itu. Contohnya sinonim dari kata pintar, itu smart, brilliant, quick, witted. Nah, kayak gitu itu penting. Terus antonimnya apa? Nggak enak sih kalau antonim dari smart, ya udah lupain aja. Pokoknya begitu caranya ya. Terus udah gitu, nggak usah membebani diri kita tuh dengan sesuatu yang berat-berat dulu. Kayak misalnya orang baru pertama kali fitness juga nggak langsung ngangkat beban 10 kilo kan. Mulai dari mungkin tanpa beban, terus gradually itu kan jadi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, kayak gitu. Nah, saya biasanya mulai itu dari bedtime stories. Cerita anak-anak yang tadi saya bilang, Three Little Pigs kayak Hansel and Gretel, terus banyak sih, bahkan kisah-kisah kayak moral stories for kids gitu, itu enak banget sih dibaca. Kayak ada serigala sama macan, serigalanya serakah gitu, terus si macan ini ceritanya dia bertemanan sama serigala, yang gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, terus ditulis lagi beberapa kalimat yang ada di story itu, terus change the words. Itu caranya ditulis gitu, terus diubah lagi kata-katanya, dan di sini butuh kreativitas kita banget. Itu sih. Jadi itu tips dari saya, itu cara-caranya juga. Sekarang Pak Egis boleh deh dibuka sesi tanya jawab atau konsultasi gitu deh. Apa yang bisa saya bantu di sini? Halo Pak Egis. Miss, halo. Ya. Ada yang nanya, ini materialnya boleh di-share nggak ya? Iya, nanti saya share ya. Oke. Yang kedua adalah ini. Bagaimana katanya tips lolos IELTS katanya? IELTS. IELTS. Okay. IELTS bacanya ya? Ya, IELTS. Okay, IELTS, oke. IELTS. Gini. Siapa yang nanya? Mana orangnya? Namanya Bangga Prameswara. Okay. Mas Bangga, oh ya, yeah, wait, I will allow to speak up. Yeah, please allow him to speak. No, please wait. Kayak Excel bingung putih-putih sinyal. Aku ada bertanya, mana provider yang paling bagus, Pak? Kalau Okay, Mr. Bangga, please speak up yourself. Mr. Bangga Prameswara. Mr. Bangga Prameswara, do you hear me? Mr. Bangga. Halo, Mr. Bangga. Okay,
maybe Mr. Bangga, if you hear me, please speak up. If you don't speak, I will pass to another question ya. How to make ourselves more confident in English conversation katanya. Miss I, Ya, bagaimana katanya how to make ourselves more confident in English? More confidence bagaimana? more confidence. Berdoalah kepada Tuhan supaya engkau diberikan kekuatan itu. Jelas enggak? Mr. Dimas, Enggak gitu. Mr. Dimas, Gini. access to spy. Enggak, bukan. Yes, hello. Yes, hello. Terus spy. Ya. Yes, hello. Yes, hello, Mr. Dimas. Who is this? Yeah. Are you I'm- Bangga or Dimas ya? Dimas. Dimas. I think, Oke. Dimas is speaking. Oke, Dimas. Gini, Pak Egis, tadi pertanyaannya gimana? I want to supaya know ya. how to make ourselves more confident in English conversation. Which word is better? Speak in English yang baku or in English slang? Iya, in proper English or slang English gitu ya. Gitu kan ya. Yes. 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 Monggo, Miss Aini. Nah. Your time. Hah, ini pertanyaan sulit. Gini, untuk kita belajar bahasa Inggris itu yang appropriate ya jelas yang formal. Waktu ketika di sekolah, emang kita pernah diajarin bahasa preman gitu sama guru kita? Kan enggak, ya kan? Bahasa Inggris juga begitu. Start with something formal. Start with something that is appropriate and acceptable in English language culture. Ini penting. Banyak, saya boleh sedikit singgung tentang English culture ya. When I speak in English, I change my mind, I change everything in my head to think in English culture. Jadi, ada beberapa budaya di bahasa Indonesia yang itu nggak cocok kalau nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Contohnya, percakapan permulaan percakapan aja. Ketika kita bertemu orang asing, bahasa Indonesia itu acceptable kalau kita nanya, asalnya dari mana? Umurnya berapa? Udah nikah apa belum? Tinggal di mana? Kerjanya apa? Itu biasa banget dalam bahasa Indonesia. Coba tanya itu ke bule. Kalau nggak digaplok, bagus. Gitu. Inilah pentingnya kenapa bahasa Inggris itu akhirnya harus memulai dari sesuatu yang formal. Nggak mungkin kita belajar slang words dulu. Nanti yang ada keluar bahasa Tarsan semua. Yang ada ngomongnya kayak orang negro. Nggak enak kan? Saya tipe pengajar, tipe mentor itu yang kalau ngajarin itu benar-benar dari sesuatu yang formal dulu. Saya nggak pernah memulai sesuatu yang slang. Slang itu, slang sendiri itu saya tidak pelajari, tapi saya tahu aja biasanya. Tapi saya tidak menyarankan itu. Ya. Apalagi kalau misalnya ujian TOEFL sama IELTS, mana pernah ditulis dalam bahasa slang. Hey, you ain't give me some money, you ain't give me some bullshit. Kan nggak gitu. Pasti semua start with formal kan. Jadi ini penting untuk memulai sesuatu itu dari yang benar dulu. Kalau udah jago silakan ngomong kayak orang negro, nggak apa-apa gitu. Apa sudah menjawab pertanyaan? Semoga sudah. Iya, good. Oke, kita lanjut ya. Kalau menjadi PR yang English fluent, step-nya bagaimana katanya? PR yang fasih bahasa Inggris sih, gimana sih caranya biar fasih? PR ya? Iya. Public relation. Wah, ini berat. Saya harus bertapa dulu di Gunung Kawi. Enggak, Deng. Gini. PR itu bukannya syaratnya harus fluent in English ya? Makanya bagaimana caranya biar fluent katanya? Oh, oke. Oke, gini. Ya mulailah dari yang tadi saya bilang, listening, download podcast, itu dengerin. Tapi dengerinnya active listening ya, jangan dengerin tuh sambil kerja, terus podcastnya ngomong sendiri, itu dicuekin, ya enggak. Benar-benar kita liatin gitu, kita comprehend the listening. Terus udah gitu mulai
speaking, itu mulai dari mimicking dulu, imitating dulu, speech shadowing dulu, baru kemudian change the words gitu, paraphrasing. Terus kemudian abis itu read a lot of English resources. Ya, nggak ada suaranya. Kalau mau jadi PR yang fluent, PR itu kan juga wawasannya harus luas ya setahu saya. Itu baca sehari itu minimal menurut saya sih 10 artikel. 10 artikel in English, terus dibaca out loud, belajar pronunciation-nya yang benar, belajar intonation, belajar stressed words-nya di mana, stressed syllables-nya di mana, terus baru mulai English expressions. Lalu kemudian start to write something in English. Itu sih cara-caranya. Sepertinya tadi udah saya bahas di awal. Cara ini sebenarnya, ini bisa untuk siapa aja, pramugari kah, PR kah, waitress kah, medical associate kah, semuanya. Step ini umum. Jadi ini yang bisa dilakuin untuk setiap orang. Untuk membantu to help you improve your English. Gimana Pak Egis? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Okay, but Miss Aini, previously there is question katanya, how to make us confidence in speaking English? Confidence, Latihan. how to improve confidence? Latihan, udah, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Untuk menjadi confident itu adalah kita harus punya mindset bahwa kita sedang belajar dan it's okay to make mistakes. Dan mulailah dari hal-hal kecil dan itu dilakukan setiap hari ya, secara continue, secara berkala. Percuma kalau misalnya berkuar-kuar, saya pengen pede ngomong bahasa Inggris, tapi you do nothing. Ya saya juga nggak bisa apa-apa. Jadi mau berdoa bagaimanapun, mau dikasih saran apapun, tapi kalau nggak dilakuin ya nggak pede-pede gitu. Namanya bahasa Inggris itu kan harus latihan. Latihan itu harus ngapain sih? Ya harus dilakuin gitu. Harus ngomong, harus listen, harus baca, harus nulis. Itu semua dilakuin. Itu kata kerja loh. Listen, speak, read, and write. Udah itu semua. Lakuin semua itu. Gimana Pak Egis? Udah menjawab belum ya? Ya, jawabannya adalah latihan, latihan, dan latihan. Iya, dan konsisten ya. Jadi nggak bisa kayak, aduh lagi nggak mood latihan nih. Ya nggak bisa. Don't give a damn to your mood. Jadi nggak bisa kayak, aduh lagi nggak mood, aduh lagi capek, nggak bisa belajar bahasa Inggris. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau mau confident sama fluent ya, you have to tackle yourself. Jadi diri kita sendiri yang harus kita kalahkan justru. Gitu. Next, Okay, Pak Egis, okay. Hi, hello, Miss I. We often heard British and American accent, but we as non-native speaker, sometimes we mix between British and American. It is a problem because some accent have many different pronunciations. Ya, contohnya adalah saya sendiri, I tend to speak an American accent. I don't care. And people often ask me, Miss, can you speak British accent? Well, of course I can, but it's so irritating for me. I'm not comfortable in using British accent. Itu sih. Jadi, sebenarnya kalau mix pronunciation nggak terlalu masalah sih. Menurut saya sendiri masih suka mixed spellingnya malah. Kadang-kadang saya pakai American accent, tapi saya suka British spelling. Kayak color itu kan kalau British itu kan yang pakai U, colour gitu kan. Kalau yang American kan color aja, COLOR gitu kan. Nah, saya suka nulisnya tuh yang pakai U. Padahal saya penggemar American accent and I'm more comfortable speaking in American accent. I don't think it's gonna be a big problem. Itu sih jawaban dari saya. Okay, nice.
answer. Ada lagi. Apakah latihan berbicara di depan cermin bisa membantu untuk berbicara bahasa Inggris yang oke? Ya, tepat sekali. I did that. Ya, Anda bisa berbicara dengan cermin dan katakan pada diri Anda, yes, yes, yes. Oh, enggak, bukan, salah. Enggak, bukan itu. Jadi bicara di cermin itu gunanya adalah untuk melihat gerak bibir kita. Ketika saya belajar pronunciation, yang saya lihat adalah memang mulut dosen saya. Di YouTube pun begitu. Itu nanti akan kelihatan mulutnya si penutur itu bagaimana they pronounce the word. Itu penting karena bentuk mulut kita dengan cara pengucapan itu nanti akan berpengaruh. Dan cermin itu sangat membantu dalam proses ini. Jadi jawaban saya, iya, cermin membantu dan perlu untuk dilakukan ketika kita ngomong dalam bahasa Inggris dan kita sedang latihan. Gitu. Okay, Yes, Miss I am planning to study abroad, Miss I. So how can I start to prepare for my IELTS test? Apa IELTS? IELTS ya bacanya ya. Oke. Yang nanya siapa Pak Egis? Haris Dwi. Haris Dwi, please speak up. Ada orangnya? Mestinya soalnya ada. IELTS ini serius. Haris. Okay, I'm here. Yes, I'm here, Miss Ain. IELTS mau ngambil ke negara mana? Di Australia. Oh, Australia harusnya nggak begitu ketat sih. Tapi untuk memulai itu yang pasti harus punya buku IELTS dulu. Udah punya buku IELTS-nya? E-book. Dibacakah setiap hari secara kontinu? Secara berkala? Not really. Nah, ya udah mulai baca ya. Setiap hari. I see. Mr. Haris. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena saya nggak mungkin, karena IELTS itu benar-benar akademik banget gitu. Jadi benar-benar yang grammar, benar-benar kita dikasih beberapa kalimat, terus nanti ada beberapa pertanyaan itu harus comprehend. Nah kayak gitu itu IELTS kan. Jadi saya nggak bisa lebih jauh di sini karena bukan ranahnya. Tapi jawaban saya untuk saat ini, cara mempersiapkan IELTS itu harus punya bukunya dan nggak cukup satu buku. Jadi satu hari itu harus latihan sekitar dari 2-3 buku. Dan itu dibaca terus-terusan. Nah, itu harus punya juga kayak buku-buku pendukung seperti How to Tackle Reading in IELTS. Yang paling challenging for IELTS is the writing. Itu banyak tips dan triknya. Jadi kalau kita ditanya harus menyajikan sebuah data, itu bagaimana si IELTS ini mau kita menyajikan, itu biasanya udah ada polanya kok. Jadi seharusnya nggak susah. Jadi harus punya buku pendukung juga ya untuk IELTS. Gitu saran saya. Thank you. Okay, Miss. Thank you very much. Okay. Miss I, apakah ada aplikasi untuk bisa ngedetek bahasa Inggris yang benar atau enggak? Ada nggak? Untuk ngedetek bahasa Inggris benar atau enggak, kamu harus berteman dengan seorang grammar Nazi. Enggak. Jadi gini, ada dalam bahasa Inggris itu istilahnya grammar Nazi ya. Jadi orang yang kerjanya tuh ngeritikin salahnya grammar orang-orang gitu. Misalnya, where are you coming? Itu mah benar. Gimana sih bahasa Inggris yang salah? Sebentar. Saya lagi bingung. Where do you come from? Udah are, terus do lagi. Nah, terus di grammar Nazi ini nanti, no, you're wrong. Where do you come from? Or where are you from? That's the correct one. Jadi, sebenarnya untuk mendeteksi bahasa Inggris yang benar dan salah itu, saya nggak tahu ada aplikasinya atau enggak. Cuma, untuk sementara ini, mungkin. Yang nanya siapa, Pak Egis? Yang nanya Mr. Ridwansyah, please speak up, Mr. Ridwansyah. Mr. Ridwan bisa cari teman yang suka jadi grammar Nazi sih. Itu sangat membantu kalau Pak Ridwan mau selalu dikoreksi bahasa Inggrisnya. Gitu. Okay. Mr. Prasetyo asking, is it possible we speak English as well as British? English as well as British. Gimana? Ya, kayak orang Inggris ngomongnya fasih banget gitu. Kayak orang London
Bisa nggak? Oh, kenapa enggak? Bisa aja kalau emang mau latihan. Kalau accent sama pronunciation itu kan it's just a matter of practice and how you get used to it. I'm comfortable in American accent because saya dari kecil nontonnya American movies. Saya dari kecil dengerinnya countries music. Terus banyak dosen juga yang American accent dan saya juga lebih nyaman sama American accent. Tapi kalau mau British ya nggak masalah juga. Cuma berlatihlah pronunciation yang benar. Mulai sekarang berarti dengerinnya BBC News gitu. Terus sama dengerin beberapa wawancara English singers ya kayak Anne-Marie, terus Adele itu kan Ed Sheeran itu kan kalau ngomong British banget tuh. Coba aja cari di YouTube, terus lihat cara mereka pronounce the words-nya. Sebenarnya gini sih Pak Egis, saya agak bingung ya sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh kayak mau belajar bahasa Inggris tapi maunya British accent. What is wrong with American accent? Sebenarnya permasalahannya bukan British atau American sih. Are you using the English appropriately and acceptably? Itu pertanyaannya. Bukan are you using American or British accent? It doesn't even matter. Itu jawaban dari saya. Okay. Mr. Paujan asks you, yeah. From my tutor, she asked to me, don't focus to grammar if you can't speak English not fluent. How about your opinion? Saya penggemar grammar. Saya sangat cinta sama grammar karena gini. Grammar itu menentukan kelas kita. Saat kita berbicara dengan bahasa Inggris yang baik dan tertata, sama seperti kita berbicara bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik, dengan diksi yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan struktur yang baik, orang itu pasti ngeliat kita nggak sembarangan. The same thing goes in English. Kalau grammarnya acak-acakan, gini loh, kok seorang CEO itu nggak akan mungkin ngomong ngasih speech di depan staffnya dengan bahasa Inggris yang acak-acakan, bukan? Poinnya adalah grammar shows your class. Dan kalau ditanya opini saya, itu jangan fokus sama grammar. Itu ada benarnya juga, tapi nggak selalu begitu juga. Somehow we cannot deny grammar, we cannot avoid grammar. Ya mau ngomong bahasa Inggris fluent gimana kalau grammarnya juga nggak dihiraukan kan? Gitu sih. Jadi it doesn't make any sense when you ask me, Miss I, how to speak English fluently without grammar? Hah? Itu kayak gimana caranya berenang tapi saya takut air lah, gimana sih? Gitu. Thank you Pak Egis, itu jawaban dari saya. Okay, very clear the answer. Miss, kalau yang sudah expert itu ketika speaking sudah nggak terpikir kata-kata dalam bahasa Indonesia ya? Iya. Oh gitu. Iya. Iya, makanya cara-cara yang tadi saya kasih tahu itu kan untuk mencegah perbuatan yang keji dan munkar kan, yaitu mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris terus baru kita omongin. Nah, itu akan memperlambat proses kita bicara, proses kita belajar gitu. Jadi, I try to avoid translating things in my head. Dengan cara apa? Ya itu tadi, get yourself exposed in English. Baca buku bahasa Inggris sebanyak-banyaknya, listen to any English materials, write as many as possible, speak as much as you can to as many people as you can. Gitu. Jadi dengan seperti itu nanti otak kita akan dipaksa untuk tidak mentranslate. Ya, Okay. itu jawaban dari saya Pak Egis. Okay. Very clear answer. Thank you. Another question is, when we got opportunity for having interview with Korean company, what should and shouldn't I say for introducing? Introduction. Yes. What should and shouldn't? Yeah. When What introduction. should and shouldn't? Yes. Wah, sebenarnya ini pertanyaan HR ya. Harusnya ini
Pak Peter Febian atau Caktu nih yang harus jawab. Saya takut salah. Ini bukan pertanyaan bahasa Inggris, ini pertanyaan HR. Pak Egis, help me. Okay, we can skip it ya. Maybe Mr. Caktu will help in later ya. Next, Mr. Rambo Marketing. I learned English from talking with someone whom I feel comfortable with. Hey, just my 2 cents. I have no idea. What is the question ya, Mr. Rambo? Please type again ya. I don't know. What's Gini, your mungkin question? saya ngerti maksudnya pertanyaannya adalah gini. Dia kan ngomong bahasa Inggris sama orang yang dia nyaman. Nah, ini sebenarnya ngaruh nggak sih sama maksudnya progresnya dia mungkin kalau misalnya dia ngomong sama orang yang nyaman itu progresnya akan lebih oke gitu. Ini benar sih. Jadi ini kan lagi zaman semuanya online nih ya, online teaching lah, online webinar lah, apa semuanya online gitu kan. Nah, ketika ada orang mau belajar sama saya, itu biasanya juga mereka nanya gini, Miss bisa trial dulu nggak? Bisa sih trial. Jadi sebenarnya gini, Miss, maaf sebelumnya, saya cuma mau lihat kita cocok nggak, chemistry-nya nyambung nggak. Itu somehow itu poinnya Pak Rambo benar. Jadi beberapa murid saya itu harus nyaman dulu nih sama saya. Mereka bilang, oke, Miss, saya nyaman, kita lanjut gitu. Itu kayak apa ya? Kayak side factor lah gitu. Bukan fear factor sih, tapi side factor. Jadi faktor non akademik yang somehow it works kok. Kalau kita nyaman sama orang, kayak kita temenan aja, kita nyaman sama orang juga pasti lebih nyaman ceritanya, lebih nyaman ngomongnya, dan pasti lebih nyambung kan, gitu. Ya, itu lebih jawaban nyambung. saya. Lebih nyambung salahnya juga, nggak apa-apa. Jangan Pak Rambo, nanti nggak ada progres kalau sama-sama salah. Oke, next question ya. Miss Ai terima course untuk IELTS preparation nggak ya? Banyak yang mau nih katanya. Really? Caktu. Caktu udah bangkut-bangkut aja. Iya. Kan aneh yang nanya. Oh, Dikau yang nanya. Iya, terima IELTS, TOEFL itu I love it karena itu benar-benar bicara tentang grammar, bicara teknis, bicara gimana sih cara nulisnya biar berterima di TOEFL sama IELTS, gimana cara jawab soal-soal itu IELTS. Saya terima sih. Oke. Clear ya jawabannya, diterima. Kalau ada yang mau nanti bisa direct message ya. Nomor handphone nanti. Langsung Japri. Link di bawah ini bisa diklik ya. Oke. Next ya. When I hear my pronunciation that we recorded before, sometimes I ashamed. Oke. Terus? Yes. What is your opinion? What is your opinion? Oh, gini. Suami saya pernah bilang, penyanyi juga nggak ada yang mau dengerin suara dia sendiri kali. Jadi kayaknya itu udah nature human being kita. Ketika kita denger rekaman kita sendiri tuh, kalau bahasanya Caktu tuh jijik gitu. Jadi kita tuh akan merasa jijik sendiri dengan suara kita sendiri, rekaman kita sendiri kita tonton, itu jijik gitu. Itu wajar sih. Tapi kadang ya mau nggak mau didengerin sih untuk memperbaiki kan, biasanya gitu. Itu opini saya. Jadi sebenarnya wajar untuk merasa jijik gitu dengan rekaman sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi ya dengerin aja gitu. Oke, nggak apa-apa ya Pak Pras. That's okay Pak. Human nature alias wajar Pak. Iya. Oke, next question ya. What should I do? Oke, Pak Pras. What should I do for learning English first? Writing, listening, or reading? Jadi mana yang duluan nih Pak? Bu. Kan tadi udah saya bilang nature-nya kita sebagai makhluk hidup belajar bahasa apapun itu sebenarnya adalah listening, speaking, reading, sama writing. Speaking sama listening itu bisa barengan sih. Jadi sekalian belajar speaking, kita juga listen. Atau bisa juga kita mulai baca dulu sesuatu, terus kemudian
kita dengerin orang ngomonginnya dengan benar, itu masuknya ke listening berarti kan ya. Jadi dengerin orang ngomong dulu, lihat transkripnya, cerna, ikutin, terus kemudian kita omongin lagi apa yang dia omongin, terus ubah kata-katanya dengan bahasa kita sendiri, gunain itu sehari-hari, terus kemudian kita mulai menulis. Langkahnya sih seperti itu, nggak akan jauh-jauh sih Pak, belajar apapun itu ya, belajar bahasa apapun. Itu jawaban dari saya sih Pak. Jadi mulainya memang harus dari listening, speaking, reading, sama writing. Jadi buka YouTube dulu, dengerin dulu, lihat transkripnya dulu, coba ditiruin. Itu langkah yang kayak paling awal banget deh yang bisa dilakuin. Oke, jadi mulai dari listening guys ya, biar kita tuh ngikutin gaya bule gitu, bukan bahasa Indonesia dibule-bulein, ya. Karena biar appropriate gitu, serangkaian katanya appropriate and acceptable. Acceptable ya. Oke, Pak Dani said my previous boss is a Scotland, difficult to listen him katanya. Orang Scotland ya. Iya. Aksennya. Saya sampai sekarang juga agak nyerah sama orang Scotland is very difficult. Scotland. Norway juga. Ya mereka kan itu gimana ya, kayak Europe, agak-agak British, tapi Britishnya beda karena mereka udah kecampur sama bahasa European language-nya gitu sih. Jadi sebenarnya wajar, nggak masalah. Saya juga punya bos orang Prancis dulu. Kita kalau ngomong ya akhirnya pakai transkrip. Karena dia ngomong bahasa Inggrisnya pakai logat Prancis, terus dia nggak bisa dengerin saya, jadi ya biasanya pakai transkrip. Jadi wajar sih sebenarnya, nggak masalah. Miss. Ya. Ya, saya dulu di Carrefour ya, bos saya kan banyak orang Prancis ya. Inggris saya tadinya walaupun nggak fluent normal. Bergaul sama mereka keluar dari Carrefour, Inggris saya rusak sama orang Prancis. Itu lucu berarti, baru dengar ya. Serius, gimana ya, orang Prancis kan sebetulnya lebih suka bahasanya dia. Kalau ataupun terpaksa ngomong sama kita kan ngomong bahasa Inggrisnya ya terserah dia. Nah kita kan kebawa ya, udah aksennya mencong-mencong, kitanya kebawa. Pas saya keluar dari itu perusahaan, saya masuk ke retail fashion, saya diketawain sama bos saya. Dan dapat bos lagi orang Scotland itu. Tambah nggak karu-karuan. Itu aja sih. Iya, itu wajar sih Pak, karena ketika saya belajar bahasa Spanyol pun itu bahasa Inggris saya sedikit agak rusak sih, karena ada strukturnya dia yang akhirnya acquire kan di saya gitu, dan secara tidak langsung itu agak sedikit merusak tatanan di otak saya yang sudah terstruktur bahasa Inggris gitu. Jadi caranya adalah untuk mengembalikan itu semua, ya saya harus belajar bahasa Inggrisnya kayak double lagi gitu. Jadi saya biasanya baca 2 artikel dalam sehari, saya biasanya untuk memulihkannya lagi saya baca 4-5 artikel in English gitu sih. Cuma sedikit sih. Artinya ya dari pengalaman saya ketemu bos orang Perancis, terakhir Skotlandia, ya benar Miss A ini ya. Kembali lagi ke kitanya. Artinya ya kita sendiri yang bisa mengadjust, konsisten, rajin untuk ya latihan lagi. Itu aja sih. Iya. Iya, saya punya tamu khusus malam ini, Pak Gary Septian. Mungkin ada yang mau ditanya? Makin diri. Oke lah, Miss Ai, ada lagi pertanyaan nih, Miss Ai. Halo, Miss Ai. Iya. Oke, first of all, I will mute you all ya, guys. I will mute you all. Wait. Okay. Rifki Praditya, I just share and ask about until now. My problem is how to make a good article according to English culture or segmentation. Because I realize that I am Indonesian and still things from Indonesian perspective. So what is your suggestion? In addition, I also struggle to write in a good structure.
Maybe this is when writing, please. Writing ya. Kan gini, untuk writing itu adalah sebenarnya tingkat tertinggi dalam belajar bahasa apapun. Writing itu sebenarnya mau nggak mau emang harus mulai dari grammar dulu. Belajar dulu struktur yang benar. Saya punya buku grammar itu, sebentar saya ambilin deh. Kebetulan buku grammarnya. Ini buku grammar saya. Jadi saya banyak belajar tuh dari ini. Essential Grammar in Use. Ini selain ngajarin grammar, buku-buku ini saya bukan promosi buku ya, tapi kayak this book has helped me a lot in understanding English culture. Karena dalam buku ini grammarnya dibawakan dalam culture bahasa Inggris. Itu penting. Jadi secara otomatis otak kita juga akan memprosesnya dalam bahasa Inggris. Begitu. Jadi choosing the right books for you is also important to learn English, to learn your target language. Apalagi dalam writing ya, kayak misalnya English writing itu akan ada yang namanya idioms, expressions, proverbs, metaphor, itu harus dikuasai. Makanya saya selalu writing itu adalah tingkat tertinggi dari sebuah penguasaan bahasa. Jadi sebenarnya writing itu nggak main-main. Kita harus banget paham grammarnya in English culture juga. Itu saran saya. Terus ini saya ada message saya baca. Please share the book. Aduh maaf. Saya kalau untuk sharing buku, saya nggak berani karena nanti jadi plagiarism. Nanti saya jadi membajak dan saya nggak bisa, sorry. Jadi kalau mau ini mungkin judul bukunya Bu, judul bukunya dan beli di mana gitu aja mungkin maksudnya. Ini di Gramedia, Judul bukunya. Saya belinya di Gramedia Matraman atau di Mentari Bookstore biasanya. Saya nggak tahu Gramedia Matraman itu sekarang masih jual buku-buku English academic kayak gini apa enggak. Cuma ini saya beli udah kayak bertahun-tahun lalu. Jadi mungkin bisa cari, saya punya langganan itu namanya Mentari Bookstore. Silakan di googling aja. Cabangnya ada di mana yang terdekat. Terus ada Popular Bookstore ini kalau Popular ini dia adanya di Sunter, dia nggak buka, dia buka cabang kayaknya di Pondok Indah. Coba di googling aja deh. Saya banyak beli buku English Academic di situ. Itu jawaban dari saya, Pak Egis. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Rambo. How do we enrich our vocabulary? Banyak baca, udah itu aja. Nggak ada pilihan lain selain baca dan dicatat vocabulary-nya, dicatat definisinya di notebook dan dibaca lagi setiap harinya. Gitu. Ya, Pak Egis. Okay, guys, do you have any other question, guys, to Miss Aini? Hello, guys. You can unmute the questions. Ini ada pertanyaan nih Pak Egis. Miss A, yang dibutuhkan untuk jadi tour guide, simpelnya gimana? Saya ada rencana mau usaha travel sama teman saya, mungkin di luar kondisi saat ini ya. Oke. Ini dari Lucy Megawati ya. Yang dibutuhkan untuk jadi tour guide adalah otomatis pengetahuan kita tentang negara-negara itu. Misalnya kayak Spanyol, terkenalnya ada apa aja sih di sana, terus sejarah, situs-situs bersejarahnya apa aja, simply like that sih. Atau kalau misalnya di local gitu, contohnya Jogja, semua orang tahu Malioboro. Kalau untuk jadi tour guide sih kayaknya untuk nunjukin Malioboro standar banget ya. Jadi menurut saya carilah sesuatu yang
menarik tapi nggak banyak orang tahu gitu. Kayak di Jogja sebenarnya banyak spot-spot yang menarik tapi banyak orang nggak tahu. Jadi caranya ya harus apa ya kalau bahasanya sekarang belusukan gitu deh, kamunya yang harus terjun sendiri ke kota-kota itu atau nyari taunya harus lebih jago lagi gitu. Ada pertanyaan lagi nih Pak Egis, Miss bener nggak sih kalau gaul saubule bisa jadi alternatif untuk bahasa Inggris? Iya. Saya dulu banyak punya teman deket bule, British kebanyakan, dan itu bisa banget sih untuk kita memperlancar bahasa Inggris karena akhirnya jadi kepaksa ngomong bahasa Inggris sama mereka kan dan British itu adalah orang-orang British tuh mereka grammar Nazi ya, jadi mereka sangat suka mengkoreksi bahasa Inggris kita, mereka sangat suka untuk komentarin apapun yang kita katakan in English. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, gaul saubule bisa jadi alternatif untuk bahasa Inggris? Iya. Terus, Pak Rambo minta please have another session. Oke, bisa japri ya nanti Pak Rambo. Oh. Terus ada pertanyaan, I wanna take the IELTS test for studying abroad. Do you have any advice to learn IELTS without take any course? Pertanyaan sulit. Why Gini, kita punya tipe belajar masing-masing. Saya tipe orang yang nggak bisa belajar sendiri. Saya nggak bisa belajar otodidak. Bahkan untuk belajar tentang kehidupan aja saya butuh mentor gitu ya. Dan cara orang belajar tuh beda-beda. Kalau memang yakin bisa belajar sendiri tanpa ngambil any courses, any English, any IELTS courses, silahkan lakukan. Beli buku sebanyak-banyaknya yang kayak tadi saya bilang, jangan cuma punya 1 buku IELTS, tapi harus punya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalau perlu, dan beserta embel-embelnya, jadi kayak tips writing in IELTS, tips how vocabulary in IELTS, tips to improve your vocabulary in IELTS writing, yang kayak gitunya. Silakan dilakukan kalau memang merasa tipe belajarnya otodidak. Tapi kalau tipe belajarnya yang kayak saya yang harus punya orang depan congor saya gitu untuk ngasih tahu ini salah, ini bener nih nggak boleh dilakuin, ini harus begini, harus begitu, saya sendiri nggak bisa gitu. Itu jawaban dari saya. Jadi tergantung tipe belajar orangnya masing-masing, Pak Egis. Okay, thank you. Mr. Caktu, can I have your support ya? Karena Miss Echa tadi give some question. What is should or shouldn't ya when interview in English? In introduction ya. Oh, introduction yourself maksudnya Mas ya? Yes. Yeah. How to introduce yourself when you do for an interview session in English. Yes. Should we have a role play here, Caktu, maybe? Nah, nggak usah lah. Agak udah bobo tuh. Gonna foreplay ya? Sebenarnya sama aja sih. Basically, just the same like we do answering the question in bahasa Indonesia. I mean, if do's and don'ts-nya kurang lebih sama persis, but you have to keep practicing it in English. For example, kalau memang kan pasti teman-teman sudah punya standar semua, sudah punya kerapean ya, punya jawaban default, how to introduce yourself to the interviewer. First time kalau pada saat interview, itu coba kerapeannya itu default answer-nya itu ditranslate aja ke Inggris dulu. Gitu. Nah, challenge-nya itu ketika ditranslate ke Inggris sebenarnya, karena biasanya kalau kita serta-merta pakai Google Translate, suka ngaco tuh kadang-kadang kan ya. Nah, better once begini-begini. Jadi kalau memang tidak punya appropriate
grammar ya, nggak punya ilmu grammar yang bagus, better setelah dirancang gitu ya, setelah dirancang jawabannya, dikonsultasikan ke yang punya ilmu grammar yang bagus. So when we do answering the questions in English, we also not only we answering in a good manner, but also in a good grammar. Jadi bakalan langsung jatuh cintrong tuh interviewernya biasanya kalau baru pertama kali. Walaupun belakangan mungkin agak-agak berantakan ya karena kita nggak siapin, tapi nggak apa-apa. Yang pertama kali ini kan kita bisa siapin banget kan. Itu harus langsung bisa nge-grab hatinya. So have to be prepared banget. Jadi jangan lupa latihan tadi ya kata Miss Ai. Habis dibikin itu harus practice. Ya boleh sebelum wawancara mungkin video call dulu sama saya dengan biaya terjangkau. Oke, Miss Echa, itu ya dikodein ya Miss Echa ya. Monggo kalau mau ini latihan dulu ya sama Miss Aini ya. Terus ini ada pertanyaan nih dari Miss Echa juga kayak should I make little jokes for having interview? Kita lihat-lihat sih sebenarnya ya kayak tipe pewawancaranya itu kayak apa. Kalau orangnya yang serius, kelotokan, boomer begitu ya nggak mungkin. Bapak bisa aja ya nggak mungkin gitu. Toyor palanya ya kan? Bapak bisa aja palanya toyor gitu. Ampun deh. Iya. Terus kalau misalnya tipenya kan kita kayaknya 5-10 menit pertama tuh udah bisa ngerasain nih orangnya kayak gimana kan, bisa diajak bercanda apa enggak. Lihat-lihat sih gitu. Ya ada pertanyaan, bentar saya jawab dulu Pak Egis. Oke. Dari Rifki Praditya, thank you. No, Miss. Excuse me, Miss. Ya. Mr. Rambo asking us previously how to able to listen the native speaker who like to mumble when they speak. Ya, sebenarnya kuncinya gini, kenapa kita nggak dengerin mereka tuh kumur-kumur? Karena sebenarnya kita nggak terbiasa mendengarkan mereka bicara. Balik lagi ke limited vocabulary that we have. Kalau kita punya vocabulary-nya sebenarnya sufficient enough, itu kita nggak akan ngedengar mereka kumur-kumur kok. Dan sebenarnya mereka itu punya swah sound, kita bilangnya swah sound. Itu jadi kayak kalau ngomong tuh kayak disambung-sambungin gitu. Kayak misalnya, can you pick us up at 8? Itu mereka nggak akan bilang, can you pick us up at 8? Nggak. Mereka, can you pick us up at 8? Can you pick us up at 8? Jadi, can you pick us up at 8? Gitu. Kedengarannya ya. What is that? Ya iya gitu. Jadi kayak can you pick us up at 8? Jadi can you pick us up at 8? Gitu. Jadi kedengarannya kumur-kumur. Itu karena kita nggak terbiasa dan kita jadi bingung. Dan kita pronounce-nya juga nggak terbiasa untuk yang linking words-nya gitu. Jadi kayak misalnya saya baca English stories gitu. Misalnya kayak I'm going to buy some books tomorrow. Jadi kalau orang bahasa Indonesia kan I'm going to buy some books tomorrow gitu kan. Yeah. No, I'm going to buy some books tomorrow. I'm going to buy some books tomorrow. Some books gitu. Jadi bukan some books tomorrow. Some books tomorrow. Nah kadang-kadangnya kayak kumur-kumur kan. Simpelnya kayak gitu sih analoginya. Semoga terjawab ya. Okay. Thank you. Okay, Rifki Praditya. Thank you, Miss Aini. For the suggestion, I will try to implement it through looking for the books. I think it is useful for me. To be honest, I am SPR must be good in writing. So I always learning all the time. Again, thank you for the suggestion. Salute to you. Thank you for you. Yeah. Okay. Mr. Rambo again, because I feel it is not polite to keep asking, pardon me, katanya. Enggak sih, orang bulenya sendiri tuh sangat sadar bahwa ini bukan bahasa native kita kan, dan ya nggak apa-apa daripada salah paham, mendingan nanya aja. Excuse me, I don't follow. Atau excuse me, I'm not following what you're saying. Could you please say that again? Biasanya mantap, gitu. Mantap. Oke. Miss Ini Rosie dari Erza. As an interviewer, sometimes I feel not very confident when the interview more fluent than me. Any tips, Miss?
Practice, nggak ada lagi. Jadi kita sebagai pewawancara gitu, kadang-kadang yang diwawancara malah lebih fasih gitu. Ya, practice more. That's my suggestion. There's nothing. Oke, berarti I can practice. suggest, ya. Berarti tipsnya 3 ya. Practice, practice, and practice ya. Iya. Mas Agis. Monggo. Iya, Caktu. Monggo. Ya, Mas Agis, sorry. Nambahin sedikit aja buat yang disampaikan sama Miss ini. Tips cheating ya. Tips cheating dari interviewer ya. Buat Boleh. Mbak Rosi Erza. Mana Mbak Rosi itu? Mbak Rosi. Jadi kalau nggak kan kita harus tahu dulu kan ya, tahu si interviewnya ini more fluent apa enggak kan dari mana. Nah, bisa langsung ketahuan pada saat dia introduce herself atau their self. Jadi bisa langsung di switch dari situ sih. Biasanya kan nanya misalnya ini, do you want to continue the interview in English or bahasa Indonesia gitu? Oh, okay, can both gitu. English. Ya, suruh mereka jelasin. Nah, ketahuan kan. Nah, kalau sudah mulai my name is Resto, I would like to. Nah, sudah British kan, udah gape banget nih orang kan ya. Nah, mending next question-nya langsung Indonesia aja gitu. Jadi tanpa mengganti subjek dan ketahuan kita agak blon gitu ya, kita bisa itu tips cheatingnya Mbak Rosi. Saya pernah gitu juga soalnya, aduh jagoan dia ternyata bahasa Inggris, ya udah next questionnya langsung bahasa Indonesia aja. Nah kalau kita question bahasa Indonesia kan otomatis dia pasti jawabnya bahasa Indonesia. Ya kecuali kalau dia yang segitu pamernya banget pengen dilihat jago bahasa Inggris, ya dia akan tetap menjawab bahasa Inggris sih. Itu kalau interviewinya saya. The problem is in my company the mother language is English, and then every interview should be in English. Because there's so many expats also in my company, and then even sometimes very very tiring. By the time even only for small chit chat, even all Indonesian, sometimes we must speak in English also. But I know that if I'm talking about grammar, etc., it's very, very mass actually, because to be honest, English is I hate the most actually. By the time when I was in my senior high school, I hate English. And then luckily, actually, I got my first company last time should speak English also. And then after 15 years, 20 years working, and then now my previous, my current company, the mother language is English. So I should speak in English, and I feel like I forgot everything. I forgot all my vocab because it's never been practiced since I left my first company about 15 or 20 years ago. And it's very difficult actually. Okay, Miss Rosi, thank you very much ya. I hope the answer from Miss Aini sufficient ya. Now from Ibu Aurora ya, how important is the grammar when we are meeting with clients formally? Boleh elaborasi jawabannya, Bu? Jadi gini, how important is the grammar when we are meeting with clients formally? In formal situation, grammar plays the important role, because we're talking in formal situation. However, it is not a sin, nggak dosa juga kalau misalnya kita grammarnya masih salah-salah, ya mau diapain, kita juga nggak bakal ditodong pistol terus ditembak mati di situ juga kan. Jadi ya, dan orang-orang tahu bahwa kita juga masih belajar, jadi menurut saya nggak apa-apa, tapi yang tidak bisa dibiarkan adalah udah tahu salah terus didiemin aja nggak belajar. Itu yang kayak saya suka nggak bisa terima sih. Jadi kayak ya udah tahu salah, ya belajar dong dari kesalahan. Gitu. Jawaban dari saya, Bu Aurora, semoga bisa diterima. Jadi kesimpulannya nggak apa-apa kalau memang
grammarnya juga masih salah-salah, tapi jangan didiemin aja gitu Bu. Latihan besoknya terus latihan untuk memperbaiki kesalahan yang tadi gitu. Gitu ya. Dan sorry. Sometimes I speak the proper grammar, but when the clients spoke very very messy grammar, I usually get cringe and to manage my face. Okay, just sharing. Iya, itu juga terjadi sih waktu saya kerja di perusahaan Jepang, di perusahaan multinational company yang bahasa Inggrisnya kayak, so is it can or not? Terus saya yang, gimana ya? Apa sih maksudnya gitu? Saya jadi bingung sendiri gitu dengan struktur grammar yang begitu. Terus kayak misalnya mereka, misalnya dia nanya, sampai jam berapa nih meetingnya? The meeting is finish at what time? The meeting finish at what time? Itu kayak yang saya, ya, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya udah, but saya tetap menjadi diri saya sendiri, memposisikan diri saya itu nggak mau abuse grammar gitu. Nanti soalnya saya takutnya kebiasaan, nggak lucu banget gitu. Kayak nanti tiba-tiba saya ngajar, oh ya we have this class ya, we finish at sekian gitu. Itu kan nggak lucu banget kalau saya ngomongnya kayak gitu. Gitu sih. So if that happens, we just pretend that everything is alright, everything is okay. Yeah. Okay. That's what we can do. Iya, biarin aja mereka yang salah, bukan kita kan, gitu aja. Okay, baiklah. Okay. Any question from Dimas Pandu ya? Is there any difference between English for presentation, for job hunting, and for daily conversation? Iya, jelas beda. Kalau daily conversation itu kayak cuma nanya, where did you buy this? Where did you buy this books? Oh, what are you reading? These books are so interesting. Can I borrow it? Itu kan daily conversation yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya presentation itu nggak mungkin kan kita nerangin sesuatu gitu dengan you can do this, and then after that you do that, do this, finish. Ya nggak mungkin. Gitu. Bahasa presentasi itu bahasa business English sih. Jadi kitanya yang harus tahu ini ngomongnya in what kind of term the presentation. Terus kalau job hunting itu pasti berkutatnya dengan kayak how to prepare yourself before the interview kan. Itu juga beda sih. Itu sebenarnya makanannya caktu tuh yang kayak gitu-gitu. Coba dijapri aja caktunya. Gitu. Okay. Thank you very much, Ibu Aini. Mr. Rifki Praditya, I just add a point. According to my experience, when I talk to foreigners, in particular from Asia person that speaks in English, I do watch the lips beside listen their voice. Because for me, it works. Yes. Itu tadi nyambung sama pembicaraan kita yang perlu nggak sih cermin? Iya, karena untuk ngeliatin mulut kita juga tuh sebenarnya pronounce-nya tuh udah bener belum, bentuk mulutnya tuh udah bener atau belum. Karena bentuk mulut, peletakan lidah, bibir kita berbicara, penempatan gigi dibuka setengah, dibuka semuanya, atau ditutup rapat, itu akan berpengaruh sama suara. Coba aja bilang, M sama N. M itu bibirnya pasti ketutup. Kalau N itu pasti lidah, bibir terbuka, lidah di atas, gigi terbuka, gitu kan? Nah, itu lebih dekat lagi mic-nya, Miss. Mic-nya. Jadi kalau tadi nyambung sama pembahasan kita tadi itu Pak Egis yang tentang butuh nggak sih cermin gitu dalam belajar pronunciation? Iya butuh, karena peletakan lidah, pembentukan bibir, terbukanya gigi itu ngaruh sama keluarnya suara. Kita bilang M sama N itu aja udah beda, rasain deh. B sama V itu beda. B bibirnya ketutup semua dari B. Tapi kalau V itu kan pasti monyong dulu, terus gigi, bibir gigi ngegigit bibir bawah, terus baru V, various, brave.
Kan gitu. Yeah. Okay, Miss Aini. Maybe I will add something, Miss Aini, that according to my experience, maybe. Sure. Oke, ya. Maksud saya kan yang apa ya? Apalagi orang Asia yang banyak banget kulturnya, mungkin kayak Kamboja, kayak Thailand, atau mungkin kayak India. Itu memang kebanyakan bahasa Inggrisnya tuh apa ya? Kesenggol sama apa pronunciasinya mereka gitu. Jadi otomatis ya seperti kalau orang apa ya, kalau orang Sumatera ngomong bahasa Inggris atau orang Jawa ngomong bahasa Inggris pasti berbeda seperti itu. Jadi memang apa ya namanya, yang untuk melihat orang luar, apalagi orang Asia yang apa culture-nya memang seperti itu, ya saya kalau untuk mendengarkan agak sulit gitu. Tapi ya mau tidak mau saya harus melihat mulutnya mereka gitu. Ini orang yang ngomong apa sih gitu. Apalagi orang Thailand, apalagi orang Jepang yang wow sangat apa ya, sangat susah sekali untuk kalau kita cuma dengerin aja tanpa melihat bibirnya, kayak gitu aja sih. Iya. Cuman memang karena itu masih ada pengaruh dari accent bahasa accent native juga, mereka sendiri gitu kan. Iya. Ini saya punya pengalaman. Waktu itu saya pernah jadi sales di perusahaan Jepang. Orang Jepang itu kan mereka nggak bisa ngomong L ya. Iya. Jadi mereka bilang sales aja tuh seres gitu. Saya berusaha setengah mati tuh waktu di perusahaan Jepang gitu. Misalnya kayak saya ditegor suruh habis seres itu sakcak tuh. Ditegur sama manajer saya karena saya waktu itu nggak pernah dandan. Terus dia bilang gini, Aini-san, you are a seres. Hah? You are a seres. Hah? Seres person. Hah? Saya hahaha aja itu Samurakawasang. Akhirnya kaki saya diinjak sama teman saya. Ci, maksudnya sales. Oh, oke. Terus pernah ini kejadian, ini memalukan banget, dan bos saya, waktu itu kita mau meeting sebenarnya. Nunggu saya di lobi. Orang Jepang ngomong lobi itu robi. Saya lagi ngerjain sesuatu, saya nggak terlalu dengerin dia ngomong, yang saya dengar adalah robi. Jadi dia ngomong, Aini-san, meet me at the Robi, gitu. Saya pikirnya, oh, panggilin Robi, gitu kan. Akhirnya saya ke Mas Robi, saya panggilin. Mas Robi dipanggil sama Numakura. Mas Robi bingung. Ngapain Aini Numakura manggil gue? Gak tahu. Di mana Numakura? Gak tahu. Akhirnya dia cari tahu, terus akhirnya si bos saya itu nelfon saya. Aini-san, I wait for you in the Robi. Not Robi. Hah? Gimana sih maksudnya? Jadi yang saya panggil adalah Mas Robi, bukan saya ditunggu di lobi. Jadi maksud saya itu saya ditunggu di lobi, tapi yang saya lakukan adalah saya manggilin Mas Robi. Gitu sih. Nah itu sih kayak accent yang begitu kan yang tidak dapat dihindarkan. Jadi tapi ya udah, saya mau ngapain juga, nggak bisa apa-apa juga, sekalipun saya ngajarin si Murakawa sama Numakura itu ngomong L, mereka juga nggak akan bisa kan, susah juga buat mereka karena lidahnya udah terpatri, udah fossilized gitu. Tapi yang terpenting sih memang kita harus berusaha untuk understanding sih. Kalau kita ada sama-sama understanding, it's clear gitu. Aja sih sebenarnya. Iya. Oke guys, ini 8 menit lagi ya. 8 menit lagi. Oke, ini last question. Oke, silahkan. Ada pertanyaan nih dari Miss Echa tadi ya. Oke, Pak Saksu silahkan. Please, Miss Echa dulu. Monggo, silahkan. Echa dulu atau? Echa dulu ya. Echa dulu sebentar. Where should I learn best about formality in English appropriate for formal conversation? Where? Pertanyaan where? From the best tutor. Itu aja jawaban saya. Bisa lebih dikit lagi mic-nya ya. When should I learn best about formality and English appropriate for formal conversation? You have to find the best tutor for it atau the best books for you. Itu sih jawabannya. Gak ada lagi soalnya. Which one of them is? Thank you. Jualan dulu, Mas. Jualan. Ya, Caktu, please, if you have any question. Yes. So
we just discussing about pronunciation, Yeah. kan, Miss, ya. Many of the questions asking about the pronunciation. So if we have to choose between pronunciation and grammar, which one is the most important things? Because from what I've learned, from what I've heard lah ya, bukan from what I've learned, from what I've heard, let's just say that if you focus on the pronunciation, most likely you will miss the big picture. So if people trying too hard to be like British, for example, or trying too hard to be like an American, for example, because they just want to looks cool to speak English, but actually they don't really understand what they're saying. Understand what I mean, ya? Jadi so which one is the most important actually? Ngomong pronunciation apa adanya dulu, yang penting grammar benar, or the opposite? I prefer to have a good pronunciation first, karena kunci dari sebuah percakapan itu adalah kata-katanya, vocabulary-nya kan. Contohnya gini, saya nggak ngerti grammar, saya tiba-tiba ke Amrik gitu, terus saya lapar, saya cuma bilang eat, orang ngerti kan saya mau makan, gitu. Atau misalnya saya butuh ke toilet dan saya nggak ngerti toiletnya di mana, saya cuma bilang toilet, where toilet, orang akan ngerti. Dibanding kalau misalnya kita maksain diri untuk belajar grammar dulu, itu akan jadi overwhelmed. Makanya tadi tips dari saya ketika belajar grammar itu, ambillah buku yang memang dari sananya gitu, memang dari konteks dan situasinya udah dalam English culture. Jadi kita nggak perlu lagi belajar tambahan English culture atau belajar appropriate English lagi, karena udah di situ, udah di grammar juga, dan vocabulary-nya juga udah tepat di buku itu. Cara ngomong, cara nanya, apa aja yang perlu ditanya dan apa yang nggak patut ditanya, itu semuanya ada sebenarnya di buku English Grammar yang beneran pengarangnya orang sana ya. Jangan pilih buku, ini saran sih, jangan pilih buku bahasa Inggris yang dikarang sama orang Indonesia, karena culture-nya agak sedikit kurang. Kita akan kurang dapat sama culture English-nya itu. Jadi nanti kita suka nanya, are you married or not? Terus, where are you from? Where do you live? What is your job? Gitu, itu kan nggak banget ditanya dalam bahasa Inggris sebenarnya. Gitu. Sekian. Semoga terjawab ya, Caktu. Oke, 3 menit lagi ya, guys. 3 menit lagi, guys. Silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan. Tadi katanya kata Mbak Echa, what books do you suggest? Banyak, cari buku yang tadi saya bilang sih, cari buku apapun itu yang dikarang sama native speaker-nya. Yang mau belajar bahasa Inggris ya English native speaker. Raymond, ini dari Raymond Murphy. Raymond Murphy ini dia adalah dedengkotnya English grammar sih. Buku-buku karangan dia itu saya punya koleksinya semua, tapi berhubung karena banyak yang dipinjem, terus belaga amnesia, lupa gitu, nggak dipulangin ke saya. Dan bukunya sebenarnya sih lumayan ya harganya, karena buku impor juga gitu. Tapi ya it is worth the price kok. Gitu susah dicari di Indo katanya? Enggak. Di Shopee ada kok, saya pernah lihat. Di Shopee, Tokopedia, coba aja cari dan jangan nyerah, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kemudahan dalam mencari buku-bukunya. Ya. Oke, guys, saya simpulkan ya, kalau ingin belajar bahasa Inggris, pertama diawali dari listening dulu. Listening dan reading. T-nya nggak dibaca, Pak Egy. Oh, listening. Ya. Listening. Listening. Nggak ada T-nya ya, Pak ya. Listening, oke. Listening and reading. Ya, Pak Egis boleh japri saya nanti untuk proposalnya. Jadi listening ya, guys. Jadi sehingga kita tuh bisa tahu proper synthesis yang bagaimana yang should disampaikan kepada orang-orang bule ya. Bukan dari Indonesia di Inggris kan gitu kan ya.
Iya. Pakai terminologi mereka, betul ya? Itu perbuatan yang keji dan munkar kalau begitu. Oke. So, jadi kata Miss Aini tadi, practice ya. Jadi ulangi. Dan apakah grammar itu penting? Sangat penting ya. Karena kita bisa menyampaikan bagaimana proper English yang benar. Terus gini, Grammar shows your class sih, Pak. Yes, menunjukkan kelasnya ya. Formal conversation sama yang informal conversation itu sangat beda. Maka oleh karena itu menunjukkan kelas kita. Belajarlah dari formal dulu. Baru slang. Gitu ya. Gitu. Ada lagi nih the last 1 minute terakhir ada closing statement ya. Kalau ada pertanyaan lagi sama Miss Aini nanti boleh dilanjut di grup WhatsApp ya. Itu grup tidak akan dimatikan. Silakan kalau mau lanjut lagi ya. Silakan kalau buat Ibu Aini last ini barangkali closing statement barangkali 1 menit terakhir. Oke, closing statement untuk belajar bahasa Inggris diperlukan mental baja. Nggak bisa orang yang nyerah gitu aja kayak ini susah, udah ini susah, udah nggak mau lagi, nggak bisa. Susah ya, tackle it, handle it, face it like a gentleman. Itu sih tips dari saya. Jangan nyerah dan nggak bisa nyerah begitu aja emang. Consistency is the key. Itu yang saya lakukan sampai sekarang juga masih begitu. Saya masih belajar, benar-benar masih tulis definisinya dari kamus terus di notebook saya, itu masih saya lakukan. Jadi yang namanya belajar bahasa itu kan merupakan satu kebiasaan, dan kebiasaan itu dibangun dari habit. Develop your habit. Keep it.